Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 212111349 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3J. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai siasah dusturiah. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian dari siasah dan dusturiah sendiri. Yang kedua ada ruang lingkup. Yang ketiga ada sumber hukum. Yang keempat atau yang terakhir ada legislasi siasah dusturiah. Nah, langsung saja kita langsung ke poin yang pertama. Di sini ada pengertian dari siasah dan dusturiah. Menurut bahasa, siasah sendiri berasal dari kata susu, yasusu, dan siasatan, yang artinya mengatur, memerintah, atau pemerintahan politik. Dan menurut bahasa Persia dari dusturiah sendiri ini berasal dari kata dusturi dari bahasa Persia, yang artinya orang yang memiliki otoritas baik dalam politik maupun agama. Nah, yang pada intinya siasah dusturiah ini merupakan bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Seperti itu. Nah, poin yang kedua yaitu ruang lingkup siasah dusturiah ada 3. Yang pertama ada al-sudhoh al-tasyari'iyah atau kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Yang kedua ada al-sudhoh al-tanfidziyah atau kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah. Dan yang ketiga ada al-sudhoh al-qadhaiyah atau kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang tersebut untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Poin yang ketiga ada sumber hukum siasah dusturiah ada 5. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan yang terakhir ada adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Dan poin yang terakhir atau legislasi siasah dusturiah ini adalah kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisahan 3 fungsi besar, yakni menampilkan kekuasaan yang membentuk undang-undang. Yang pertama ada legislation atau pemerintah, yang kedua ada yang membentuk legislation itu adalah undang-undang, eksekutif itu pemerintah, dan yang terakhir ada judiciary atau peradilan. Nah, khusus pada kekuasaan pembentuk undang-undang atau legislation mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Oleh karena itu, tugas berat sang legislator atau yang pembuat perundang-undangan yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat ke dalam rumusan undang-undang dan seluruh mengalami perubahan setiap saat. Nah, dalam kajian fikih siasah dusturiah, legislasi ini merupakan kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat
berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Legislasi besar-besaran pernah dilakukan pada masa pemerintahan Utsmani pada tahun 1300 sampai 1924. Pada masa itu atau pada masa Utsmani, hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fikih, melainkan juga keputusan khalifah atau keputusan sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat. Seperti itu teman-teman. Mungkin segini saja materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.